Ada sebagian orang yang menghadapi masalah dengan berani. Namun, ada juga yang menghadapinya dalam ketakutan dan kekhawatiran. Memang hidup selalu ada masalah, tapi yang terpenting bukanlah masalah itu sendiri, melainkan bagaimana kita merespon dengan benar menghadapi masalah dengan berdoa dan memuji Tuhan, agar kita beroleh kekuatan dan sukacita menghadapi setiap masalah. Dengan demikian, orang lain akan melihat bahwa kita pribadi yang berbeda dalam menghadapi persoalan. Mari kita belajar bahwa doa dan pujian membawa kita lepas dari belenggu persoalan. Serta ketika kita menaikkan doa dan pujian, berarti kita sedang membuka pintu untuk bersaksi. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video yang indah sekali ya, diingatkan betapa pentingnya respon kita ketika kita menghadapi masalah. Ya. Apalagi ditambah ketika berespon dengan doa, pujian, penyembahan, pintu-pintu akan terbuka. Amin, ya. Luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Betapa dahsyatnya kuasa doa, pujian, dan penyembahan ini. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami untuk kami berespon benar dalam menghadapi masalah. Dan Kau mengingatkan kami untuk kami berdoa, memuji dan menyembah Tuhan ketika kami menghadapi masalah. Dan kami percaya hari ini melalui firman-Mu Kau menguatkan kami dan membangkitkan iman kami. Karena kami percaya hari ini pintu-pintu mujizat akan terbuka dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-24 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26 dan 29. Demikian firman Tuhan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya, ini menarik ya, kisah ini luar biasa sekali karena ketika mereka di penjara, respon mereka justru berdoa kepada Tuhan dan fokus pada Tuhan ya. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas di penjara Filipi ini sungguh luar biasa. Karena dengan situasi dan kondisi penjara yang bau, pengap, bahkan dikelilingi oleh para tahanan yang mungkin juga ganas-ganas, yang mulutnya penuh persungutan. Tetapi Paulus dan Silas ini yang sudah dipenuhi dan diurapi dengan Roh Kudus ini sepakat untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Karena Paulus dan Silas percaya bahwa Tuhan lebih besar. Amin. Dan Tuhan lebih berkuasa daripada masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka berespon positif. Tidak bersungut-sungut dan tidak berfokus kepada fakta, situasi dan masalah yang mereka sedang hadapi. Amin. Wah, ini luar biasa ya, mereka responnya positif ya. Oleh karena itu kira-kira pada saat tengah malam mereka justru bangkit dan sepakat. Untuk apa? Untuk membangun connecting antara surga dengan bumi. Melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan mereka.
Sehingga membuat suasana, situasi, dan atmosfer di dalam tahanan itu berubah. Dari atmosfer yang negatif menjadi atmosfer yang positif. Sebab ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, orang-orang hukuman lain yang ada di situ ikut mendengarkan mereka. Amin. Artinya orang-orang hukuman yang ada di penjara itu ikut mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dan mereka menikmati pujian dan penyembahan dari Paulus dan Silas. Wah, ini luar biasa ya. Mengubah atmosfer. Orang tahanan itu pasti kan marah, emosi, tiba-tiba mau memuji Tuhan juga, menikmati pujian. Wah, ini luar biasa. Bayangkan orang-orang tahanan yang ada di situ ikut mendengarkan dan ikut menikmati pujian, penyembahan dari Paulus dan Silas. Sehingga tempat tahanan itu seperti dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Dan tentunya atmosfer surgawi terjadi di tempat itu. Maka realita yang di surga terjadi di bumi. Nah, ketika realita yang di surga itu terjadi di bumi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat ya. Itu luar biasa, sehingga ya. sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kemudian kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Wah, itu sih bisa dibayangkan tuh. Pasti dia si takut kok kepala penjara lepas semua. Kok bisa begitu ya? Padahal dengan pujian dan penyembahan ada kuasa yang dahsyat yang menggoncangkannya. Amin. Jadi kepala penjara ini yang tadinya berkuasa atas Paulus dan Silas, akhirnya justru dia tersungkur. Bahkan dia gemetar di depan Paulus dan Silas. Lalu dia membuka hatinya untuk menanyakan keselamatan kepada Paulus dan Silas. Kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada akhirnya dia dibaptis dengan seisi rumahnya. Wow, nah melalui kisah Paulus dan Silas ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja ketika kita sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga itu membuka pintu-pintu mujizat dan melepaskan belenggu-belenggu. Dan kemudian membuat segala sesuatu tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Dan mendatangkan pertobatan dan keselamatan bagi orang yang belum percaya. Amin. Wow, luar biasa ya sahabat yang baik. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dan 33. Kita akan baca firman-Nya demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu-bilu mereka. Seketika itu juga dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Nah sahabat yang baik, kisah Paulus dan Silas yang dipenjara di Filipi ini berakhir dengan sangat indah. Ya, amin. Di mana kepala penjara dan keluarganya akhirnya memberi diri mereka untuk dibaptis. Karena kepala penjara ini menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Menggoncangkan sendi-sendi penjara, melepaskan belenggu-belenggu besi dan membuka pintu-pintu penjara. Amin. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka kuasa doa, pujian dan penyembahan akan memindahkan realita yang ada di surga terjadi di bumi. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita akan buka sama-sama Alkitab kita akan baca dari Matius pasal ke-18 ayat ke-19 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi aku memberimu satu kebenaran kekal. Jika dua orang di antaramu sepakat meminta sesuatu kepada Allah dalam doa yang sehati,
Bapakku yang di sorga akan melakukannya untukmu. Kata Yunani yang digunakan untuk kata sehati di sini adalah symphoneo. Dari kata ini kita mendapatkan kata simfoni, di mana simfoni ini terdiri dari alat musik yang berbeda-beda dengan suara yang berbeda, tetapi ketika disatukan menjadi satu harmoni yang indah. Jadi meskipun kita saling berbeda, tetapi ketika kita sehati, sepakat dalam kehendak Tuhan, di dalam pernikahan kita, keluarga kita, atau komunitas ada yang di dalam kehidupan kita, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk siap menerima kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Sehingga ketika kita sepakat dan sehati dalam kehendak Tuhan, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat memindahkan kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Sehingga semua realita yang di surga, yaitu kemenangan, damai sejahtera, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca salah satu diantaranya dari @Teti Widiawati. Demikian DM-nya. Malam Bapak dan Ibu di Terang Kasih. Selamat malam juga malam, dengan Ibu Teti. Teti ya. Saya lagi mengalami pergumulan. Saya tinggal dengan mertua saya. Dia di depan saya baik, tapi saya sempat dengar dia ngomongin saya dengan tetangganya kalau saya menantu yang malas, nggak peka dan sebagainya. Saya sempat tanya ke mertua, apa benar saya seperti itu? Tapi tetap saja mertua bilang saya baik. Saya bingung harus bersikap apa. Tiap hari saya doakan supaya mertua saya berubah. Semoga Tuhan dengar doa saya dan hubungan saya dan mertua kembali baik. Amin. Teti. Iya. Ya mungkin ungkapan perasaannya bisa diceritakan ke saya juga gitu. Ya sebagai seorang istri ya. Iya. Ya Bu Teti, ya memang kalau kita lihat di sini tadi kan saya bingung harus bersikap apa gitu kan. Iya. Dan kenapa? Karena tadi kan Bu Tati bilang sudah diomongin gitu ya. Iya. Karena di depannya kelihatan baik kan. Depannya baik. Nyata di belakangnya enggak gitu. Enggak gitu ya. Iya. Banyak sekali memang mungkin yang mengalami seperti ini ya. Ya. Tetapi, apalagi kalau tinggal dengan mertua iya, ya sensitif tentunya ya. kalau kita tinggal bersama ada aja gitu ya. Iya. Nah tetapi satu hal, mungkin mertua punya standar yang rajin itu seperti apa gitu ya. Iya. Ya mungkin dianggapnya apa yang kita lakukan belum rajin gitu ya. Masih apa ya, masih beda nilai. Beda nilai. Iya. Tetapi satu hal kita mesti sadar, bahwa setiap pribadi kita yang sudah ditebus oleh Yesus, kita sangat dikasih oleh Bapa. Dan kita unik. Dan kita unik. Masing-masing kita unik ya. Boleh orang lain menilai kita seperti apa, tetapi asal kita tahu bahwa hati kita benar di hadapan Dan Tuhan. tetap motivasi kita Dan motivasi juga. kita benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini ketika kita teguh berdiri sebagai anak Allah, menyadari betapa kita sangat dikasihi, mau orang lain bilang apa kek ya di luar kita dinilai seperti apa, kita harus tahu identitas kita. Dan tentunya kita juga bisa lihat apa sih yang kita lakukan selama ini. Ya. Kalau memang ada kesalahan ya kita tinggal perbaiki gitu ya. Tetapi satu hal kita bersyukur sekali Bu Teti terus mendoakan ya supaya bagus sekali, itu bagus sekali gitu ya. Karena memang kita nggak bisa merubah manusia. Nah itu penting tuh. Itu penting. Kita nggak bisa merubah manusia. Hanya Tuhan yang bisa merubah manusia dan terutama mertua kita ya. Itu hanya kuasa daripada Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus. Yang penting sekarang Bu Teti fokus sama Tuhan. Nah itu penting. Mengucap syukur untuk keberadaan. Jadi apapun yang mengucap syukur apa? Mengucap syukur bahwa masih diberi kesempatan untuk berkarya ya, mendidik anak atau menjadi seorang istri yang baik, yang benar dan bijaksana. Kita syukuri apa yang kita sudah nikmati saat ini dan juga bersyukur. Tuhan aku bersyukur. Kata-kata iman ini penting. Mertua saya menjadi mertua yang kami boleh saling mengasihi. Jadi keluar kata-kata syukur meskipun kita sepertinya belum melihat. Tapi Tuhan selalu meresponi apa yang kita percayai gitu. Kita tahu kalau kita percaya bahwa hubungan mertua dan
menantu ini menjadi baik, Ya. maka itulah yang akan kita terima dari Tuhan. Iya, Dan iya. terus mengucap syukur untuk semua. Amin. Nah, Bu Teti ya, jadi yang penting pertama fokus sama Tuhan dulu ya. Iya. Yang kedua adalah mengucap syukur dan katakan semuanya baik. Amin. Ya. Dan yang ketiga jangan berespon negatif ya. Biarlah hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada Bu Teti untuk memahami. Oh ya, mungkin maksudnya mertua begitu. Jadi kita dalam posisi yang bisa mengerti dan memahami. Amin. Kita doakan ya. Dan tentunya sahabat yang baik yang lagi ada problem dengan mertua juga, kita doa ya. Jangan hari ini jadi negatif, jadi sensitif. Karena Tuhan senang dengan pemulihan hubungan. Amin. Ya. Kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur Kau membawa kami untuk diingatkan tentang Ibu Teti ini yang sedang butuhkan pertolongan-Mu. Dan kami percaya Tuhan tahu dan ada di tengah situasi Ibu Teti ini. Bahkan para sahabat yang baik yang sedang mengalami hubungan permasalahan dengan mertua juga Tuhan pulihkan hari ini. Kayak berdoa biarlah kasih karunia Allah turun untuk Teti dan diberikan anugerah untuk bisa memahami dan mengerti mertuanya. Dan biarlah hatinya hari ini dipenuhi dengan kasih yang memberkati mertuanya. Yang memahami mertuanya. Dan kayak berdoa hari ini biarlah anugerah Allah turun dan Tuhan menjamah juga hati mertuanya Bu Teti ini. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Ya. Kita akan lihat ya dari diagram berikutnya dari Paul Willy Pinontoan. Kita akan baca sama-sama ya. Silakan kau baca sayang. Selamat pagi, Terang Kasih RTV. Saya ini memang minus audio sejak kecil. Iya. Dalam masa pensiun ini saya tidak minta kesembuhan. Tapi mohon doakan saya yang tak henti ditimpa masalah hidup. Allah kelola jalan hidup termasuk finansial. Amin. Iya, saya ngerti Pak Willy ya. Terima kasih sudah menyaksikan Iya. Terang Kasih ya. Tentunya kita doakan ya. Dan dalam situasi ini yang penting adalah Pak Willy jangan fokus pada masalah, fokusnya sama Tuhan ya. Biarkan Roh Kudus nanti akan membereskan bagian-bagian mana dalam hidup Pak Willy yang perlu dibereskan. Sehingga di dalam masa-masa pensiun ini Pak Willy bisa melewatinya dengan baik, dengan tenang ya dalam pimpinan Tuhan. Nah, apalagi tadi dikatakan ada masalah salah kelola dalam finansial. Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Dan firman Tuhan berkata, mintalah hikmat kepada Tuhan kalau kita kekurangan hikmat. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Yang penting adalah kita tahu bahwa uang yang dipercayakan itu adalah bukan untuk kepentingan kita. Tapi semua bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan ya. Iya. Oke, dari kamu sayang. Jadi kalau saat ini saya bisa kasih masukan juga gitu Iya. ya. Bahwa memang kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang kita sudah lakukan yang dulu-dulu mungkin Iya. kita Nggak sadar salah kan? kelola, nggak Iya. sadar nih ya, salah kelola jalan hidup, termasuk salah kelola finansial. Iya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Iya. Ketika kita datang dan menyadari, oh aku salah nih ya Tuhan, Iya. aku minta ampun nih Tuhan ya. Iya, Dan iya. Tuhan kita adalah Bapa kita. Iya. Dia pasti memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita, mengelola dengan benar, dengan baik, Amin. dan oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi asal kita mau, kita mau dulu gitu Iya. ya. Maka Terbuka dulu ya. terbuka dulu dan kita mau untuk memperbaiki hidup kita. Iya. Dan Tuhan yang maha baik itu memberi kesempatan Iya. kepada kita. Jadi jangan menyerah Pak Willy ya. Iya. Lalui langkah hidup ke depan ini dengan semangat, dengan penuh optimis dan memperbaiki semua mungkin yang dulu tanpa sadar Iya. salah mengelola apapun, minta hikmat kepada Roh Kudus. Amin. Dan kita akan melihat Iya. hidup Pak Willy meskipun di masa pensiun mungkin sudah usianya juga sudah mulai lanjut, tapi justru dengan semua perubahan dan pembaruan hidup ini itu menjadi satu kesaksian buat Amin. banyak orang. Oke. Ya. Amin. Saya kamu doain sekalian didoakan juga Pak Willy, Tuhan mau menyembuhkan nih ya Iya. masalah audionya yang sejak kecil ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kita berdoa ya. Saya kamu doakan ya. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih untuk anakmu yang kekasih Pak Willy ini. Karena dengan kerendahan hati
beliau datang kepadamu Ya, dan menginginkan dan menyadari bahwa tanpa disadari mungkin Pak Willy mengalami satu kesalahan dalam mengelola hidup dan mengelola finansial juga. Tetapi Allah, Engkau adalah Bapa yang Ya, baik. Engkau memulihkan. Engkau melihat kerinduan, motivasi, dan kemauan daripada Pak Willy ini. Amin. Kami percaya Engkau meresponi apa yang dilakukan oleh Pak Willy. Hari ini kami berkata di dalam nama Yesus, Ya. Tuhan terima kasih Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk berubah dan mengalami kehidupan yang penuh kemenangan di dalam Engkau. Bahkan kami berdoa untuk kesembuhan dari Pak Willy ini, Masalah Tuhan. audionya, Untuk masalah pendengarannya, kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau adalah Jehovah Rafa, Iya. penyembuh kami. Menyembuhkan. Itu sebabnya kami berkata, Amin. Tuhan Engkau memulihkan Amin. bukan hanya kehidupannya dan finansialnya, tetapi juga semua kesehatan Pak Willy diberikan kemulihan yang luar biasa. Amin. Demikian juga bagi sahabat-sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip dengan Pak Willy. Ya, Kami percaya hari ini ada anugerah, ada kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi pada kami semua ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab dari surga semua doa-doa kami dengan kemenangan. Terpujilah bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Amin. Nah sahabat yang baik, apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengalami kuasa doa, pujian dan penyembahan. Iya. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah dan Tuhan lebih berkuasa dari semua hal yang kita hadapi. Iya. Sehingga kita berespon positif. Tidak bersungut-sungut dan tidak berfokus kepada fakta, situasi dan masalah yang kita sedang hadapi. Tetapi kita harus terus fokus kepada Tuhan dengan membangun connecting antara surga dan bumi melalui doa kita, pujian dan penyembahan kita. Amin. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Sehingga ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan merubah atmosfer negatif dalam kehidupan kita menjadi positif. Sehingga realita yang di surga terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, bahwa ketika kita sepakat berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, maka realita yang di surga terjadi di bumi, sehingga belenggu-belenggu dalam kehidupan kita terlepas, pintu-pintu mujizat dan kemenangan terbuka, segala masalah yang kita hadapi menjadi tunduk pada kehendak Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa hidupmu seperti ada dalam penjara, terbelenggu, dan pintu-pintu sekitar hidupmu seperti tertutup, masalahmu seperti tidak ada jalan keluar? Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada masalah. Sebab Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Mulailah bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan katakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan berkuasa di bumi, di surga. Tuhan memerintah di bumi, di surga. Surga bumi sujud menyembah dan berseru namanya, Yesus Tuhan. Kerajaannya telah dinyatakan
Bapa. Kami percaya ketika kami bangkit untuk sehati dan sepakat dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka surga melakukan invasi di bumi dan realita yang ada di surga terjadi di bumi. Sehingga terjadi perubahan atmosfer yang membuka pintu-pintu mujizat, melepaskan belenggu-belenggu kuasa kegelapan, dan membuat segala sesuatu tunduk pada kehendak-Mu Tuhan. Maka kehidupan kami menjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkuasa di bumi di surga. Tuhan memerintah di bumi di surga. Surga bumi sujud menyembah dan berseru namanya Yesus Tuhan. Hosana.